Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal solih ialah setiap amal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, baik itu amal yang wajib maupun yang sunnah. Suatu amalan dikatakan sebagai amal solih apabila syaratnya terpenuhi, yaitu iman, ikhlas karena Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang beramal solih akan diterima ketika amalnya dilandasi dengan keimanan, sebagaimana petunjuk Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Sedangkan bagi mereka yang banyak amalnya, namun melakukannya tidak ikhlas karena Allah, misalnya melakukan umroh dengan niat berwisata, maka mereka tidak mendapat kebaikan dari amal yang dilakukan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Inilah yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu amalan, tetapi ditujukan kepada selain Allah. Beramal tujuannya pamer harta, beramal tujuannya untuk pamer di media sosial. Dengan kata lain, beramal namun tidak ikhlas karena Allah. Mereka beramal bukan karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai amal solih, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal solih, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya." Lalu apa saja amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. "Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada Nabi SAW perihal amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku berkata, lalu apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, salat pada waktunya. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang mukallaf, yang mana waktu pelaksanaannya telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditentukan bagi orang beriman." Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga salat pada waktunya. Salat yang paling afdol adalah salat yang dikerjakan pada awal waktu. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Hak Allah yang paling utama setelah bertauhid adalah salat. Urusan salat adalah perkara serius. Salat menjadi pembeda, pemisah antara seorang muslim dan orang kafir. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa para sahabat sepakat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan. Hal ini pun dikuatkan dengan hadis yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kedua, berbakti kepada orang tua. Seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho kepadanya. Nabi menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Ridho orang tua merupakan sebab terkabulnya doa sang anak. Seorang anak yang rajin sholat, gemar sedekah, namun tidak peduli dengan orang tuanya, bagaimana Allah akan ridho kepadanya dan menerima ibadahnya? Rasulullah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tirmizi. Sebagian ulama berpendapat
Ridho orang tua wajib diutamakan dari melakukan amalan wajib yang hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Dikisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang sangat ingin pergi berjihad. Namun ketika Nabi mengetahui ia memiliki orang tua, maka Nabi melarangnya dan menyuruhnya untuk berjihad dengan cara berbakti kepada orang tuanya. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, seorang pria mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin agar diberangkatkan berjihad. Maka Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya. Maka Nabi berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak antara manusia yang paling utama adalah berbakti pada orang tua. Maka jangan pernah meremehkan hubungan dengan orang tua. Karena di antara dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka pada orang tua. Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, jihad di jalan Allah. Tidak diragukan bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokohnya dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya akan mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad. Jihad melawan orang kafir dan munafik dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad. Pengertian jihad dengan hati melawan orang kafir dan munafik adalah membenci mereka, tidak memberikan loyalitas dan sikap lainnya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan hati. Jihad dengan lisan adalah dengan menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan mereka dengan hujjah dan bukti nyata. Jihad dengan harta adalah dengan menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah. Adapun jihad dengan jiwa maksudnya adalah memerangi mereka sampai mereka masuk Islam atau kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah semata. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak lagi ada permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Demikianlah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat mengamalkannya.